Assalamualaikum, jumpa lagi dengan Kak Sobi. Sahabat hebat dimanapun berada, mudah-mudahan dalam kondisi sehat dan tetap bersemangat dalam melakukan aktivitas belajar di saat pandemi ini. Pada kesempatan kali ini, Kak Sobi akan mengupas tentang limit fungsi trigonometri dari yang sangat dasar dengan menggunakan teori rumus dasar yang ada pada trigonometri, dengan menggunakan identitas dan juga nanti melibatkan dalil L'Hopital. Oleh karena itu, ayah bunda bisa ikutan juga dan terlibat dalam proses ini. Harapannya ayah bunda bisa mendampingi putra-putrinya belajar di rumah dengan baik. Nah, materi ini akan dikupas dalam 6 episode. Dan tentunya disajikan secara praktis, mudah, dan insya Allah tuntas. Itu yang penting. Baik, ini adalah video yang keempat yang membahas tentang limit fungsi trigonometri. Nah, lagi-lagi dalam beberapa kasus, tidak semua soal limit fungsi trigon ini langsung bisa selesai dengan rumus dasar. Nah, ini adalah Kak Sobi pada kesempatan ini akan melanjutkan bagaimana rumus-rumus identitas yang ada pada trigonometri kita libatkan lagi pada soal. Ini terusan yang kemarin ya. Sehingga yang belum menyaksikan video itu silakan tonton video-video sebelum video yang ini. Baik, nah rumus-rumus apa saja yang akan kita libatkan pada pembahasan soal limit trigonometri. Rumus berikutnya adalah kalau ada tangen A min sin A. Nah, biasanya nanti supaya mudah dalam menguraikan, yang pertama dilakukan adalah kita harus merubah sin A itu, sebentar warnanya kurang bagus, Kak Sobi ganti ya. Oke. Sin A ini itu kita rubah dengan tampilan yang lain dalam tangen. Ternyata sin A itu sama juga dengan tangen kali cos A. Sehingga ketika itu sudah kita lakukan, tangennya bisa kita ambil keluar ya. Nanti harapannya yang kita pakai dengan ini adalah yang kita ganti dengan 1 min cos tadi. Sehingga rumus dasar kita bisa gunakan kembali. Oke. Yang lainnya adalah yang ini juga rumus klasik ya. Ini kalau sepintas rumus ini seperti kereta, sebenarnya ada cara menghafal yang sudah adik-adik atau sudah sahabat hebat lakukan di awal-awal kelas 10 dan kelas 11 ya. Jadi ketika ada rumus sin A min sin B, persisnya lihat baca sendiri, sama cos A min cos B. Nah itu seperti itu rumusnya. Nah bagi yang malas menghafal rumus ini, cukup kita ngambil simbolisnya aja. Jadi untuk sin min sin kita cukup menggunakan S min S sama dengan 2 cos sin atau 2 CS. Tinggal diuraikan tuh, cosnya jumlah dibagi 2 dan sinnya setengah dari pengurangannya. Nah yang cos dikurang cos juga sama, jadi cukup melibatkan C dikurangi C doang. Hasilnya adalah min 2 sin sin. Sin yang pertama adalah setengah jumlah, yang sin kedua setengah selisih. Mungkin lebih mudah ketimbang menghafal yang kayak tadi ya, rumus kayak kereta tadi. Ini kan lebih simpel. Mungkin ditaruh di jempol kuku masih muat ya enggak. Kasarnya begitulah. Intinya ini harus dihafal ya. Sehingga nanti tentunya banyak membantu pada penyelesaian soal-soal limit. Kita lihat beberapa soal yang menggunakan rumus-rumus tadi pada penyelesaiannya. Yang pertama, ini langsung skakmat ya. Jadi rumusnya kayak gini. Ini kalau kita salah melangkah dalam mengerjakan soal-soal seperti ini, itu akan panjang ceritanya, mungkin halaman ini nggak muat ya nggak, sehingga tadi butuh sentuhan-sentuhan khusus yang bisa pendek dan mudah dikerjakan. Oke, kita lihat soal aslinya sama ya. Ini kasusnya adalah ketika 0 dimasukkan ke atas dan ke bawah, ini masih 0 per 0. Masih ingat coba gimana tadi kita uraikan sin 4x yang ada tangennya.
yang ada tangannya. Oke, Kak Subi bantu ya. Sehingga limit di atas berubah jadi oke, tangan 4x. Supaya kesannya ingat terus, pakai warna merah. Sin 4x Kak Subi ganti dengan gini. Tangan 4x kali cos 4x. Tolong disimpan di alam bawah sadar memori kalian semua ya, sehingga ketika dibutuhkan muncul set dengan sendirinya. Oke, lanjut kembali ya. Yang dibuang nggak usah. Ini sudah baik dibawa, nggak usah diuraikan lagi. Tangan, pangkat, mutan, mau pakai TG ini bebas-bebas aja lah, yang penting nyaman di hati. Nah, yang kita keluarkan yang mana kira-kira? Ada tangan 4x. Ini yang mesti kita paksa keluar. Tadi, bahwa pemaksaan buat kebaikan tidak masalah ya. Kita paksa lagi untuk mengeluarkan tangan. Dan tentunya banyak kemudahan ya. Coba tangan 4x kali berapa sehingga sama dengan di atas. Tangan 4x kali berapa biar tangan 4x 1 tentunya. Min tangan 4x kali berapa biar tangan 4x kali cos x 1 min cos 4x. Nah, ini langsung dipasangkan nggak masalah juga yang 2x nya dengan tangan x ya. Kali tangan 2 dari 2x. Oke, kita lihat. Ini kalau sahabat hebat menonton video sebelum ini, ada bentuk khas yang harus kita rubah nih. 1 min cos 4x. Coba perubahannya langsung ya di sini. Kita tuliskan limit x mendekati 0. Kita tulis bersama-sama. Ada atau yang tangan 4x boleh langsung kita pasangkan sehingga nanti rumus dasar bisa kita langsung pakai di pola tadi. Apa coba? 1 min cos masih ingat? Ya. 2 sin pangkat 2 setengah dari 4 adalah 2x. Oke. Ini sudah rumus dasar banget. Ini udah pangkat 1 atas bawah, ini sudah pangkat 2 atas bawah. Dari sin, dari tangan apa lagi coba? Sudah banyak kemudahan kita temukan dengan bantuan itu ya. Baik, kita hasilkan berapa ini? 4/2 untuk yang pertama. Yang kedua adalah ada 2 kali 2 pangkat 2 dibagi dengan 2 pangkat 2. Oke, ada yang bisa dibuang nggak ya? Adalah, habis nih ceger. Kita buang ya, pakai warna yang berbeda. Ini juga habis lagi nih. Sehingga dari proses ini kita menyisakan angka 4 dan ini adalah jawaban akhir dari soal tadi. Oke, kita tuliskan ya perbendaharaan soalnya supaya nanti dalam mengerjakan soal semakin lihai. Kita lihat soal berikutnya. Nah, ini dia. Ini soalnya seru banget. Ini kalau orang yang jarang melihat soal matematik langsung pingsan barangkali ngeliat soal begini. Pus, apaan tuh? Itu kaget ya. Tapi dengan cara-cara khusus, dengan sentuhan khusus, insya Allah ini soal jadi gampang dan mungkin bisa terasa indah. Nah, kira-kira apa yang harus kita lakukan pada soal ini? Sama ya, perlakuannya adalah kita harus substitusi X sama dengan 0 ke sini dan ke bawah. Dari hasil tentunya udah sahabat hebat bisa tebak ya, ada 0 pangkat 3, 0 lah ya. Sin 0 kan 0, tangan 0 juga 0, 1 dikurang 1 sehingga hasilnya adalah 0 juga. Nah ini agak klasik nih. Jadi fokus kita nanti bagaimana supaya rumus identitas yang ada dilibatkan pada kasus ini. Kak Sobi coba rubahnya pelan-pelan ini karena memang soalnya sangat romantis ya, harus pelan sehingga bisa dinikmati bersama-sama. X pangkat 3 dibagi dengan akar 1 plus sin X dikurangi dengan waktu kita belajar limit aljabar ketika ada bentuk akar di bawah, maka untuk memudahkannya kita gunakan kali sekawan. Apa kira-kira sekawannya? Ya sama dengan yang bawah, kita ambil dari penyebut ya. Ditulis lengkap aja. 1 plus sin X, kalau di sini min maka sekawannya adalah plus. Nah, ini sekawan dari situ ya. Di bawah tentunya harus sama, sehingga
bentuknya berubah tapi tidak merubah nilai soal yang bersangkutan. Nah ini pengalihan sekawan, kira-kira kemudahan apa yang akan kita peroleh dari menguraikan dengan kondisi ini? Kita lihat. Kasobi ingatkan satu hal lagi, kalau ada akar A min akar B kali akar A plus akar B, maka hasilnya adalah A min B. Ini dia. Diterapkan di perkalian penyebut ya. Oke, kita coba tuliskan lagi hasilnya. Limit X mendekati 0. Ini tetap ya, X pangkat 3 kali, boleh kita kurungin, 1 plus sin X ditambah dengan akar dari 1 plus tan boleh, TG boleh, bebas-bebas aja lah. Yang bawah sesuai dengan kondisi tadi, maka ini anggap sebagai A, ini adalah sebagai B. Maka hasilnya adalah A, gitu, dikurangi dengan B. Nah, sepintas tambah mengerikan ini soal. Tapi coba lihat intisari masalah soal ini. Ini kalau kita substitusikan ke sini, ini udah 0 kan ya. Kan 1 tambah 0 kan 1. Ini plus, sehingga dia sudah menemukan nilai tertentu. Sehingga kalau mau yang ini udah selesai sebenarnya. Bisa langsung kita tulis angkanya saja. Oke, kita langsung di sini ya penulisannya. Limit X mendekati 0. X pangkat 3 tentunya belum kita buang, karena kan masih 0 dia. Yang tadi supaya tidak banyak penulisan, kita coba rangkum kayak tadi ya. Oke, apa tadi? 1 tambah 0, 1 akarnya adalah 1 ditambah dengan 1, maka dapat nilai 2. Oke. Yang bawah 1 otomatis sudah habis ya. Tinggal apa yang kita temukan, ini sudah habis. Nah, yang sin ini tadi ya, kita rubah dengan apa? Coba sehingga nanti tangannya bisa kita keluarkan. Coba, apa sinus? Ini dia. Tan X kali, ini adalah perubahan dari sinus. Min, ya ini yang belum ada, yang belum habis. Oke. Sengaja untuk sinnya Kasobi kasih warna merah, biar nanti ada perhatian khusus, sehingga ketika menemukan hal yang sama di soal lain, jadi ini masih ingat ya. Oke. Tujuannya begini, ini ada tan, sama persis kayak tadi, kita bisa ambil keluar. Sehingga limit ini berubah jadi kayak gini. Wah, semakin habis nih tempatnya. X pangkat 3 kali 2, 2-nya Kasobi taruh di depan aja. 2 kali X pangkat 3, tangannya dikeluarkan ya. Cos X min 1. Oke, coba, masih ingat nggak? Ketika ada cos min 1, apa yang terjadi? Ini bisa kita rubah dengan apa? Min 2 sin pangkat 2 dari setengah X. Oke, berhubung tempatnya tidak ada, Kasobi hapus sebagian ya, sebentar. Nah, ini dia. Kita pindahkan ke sini sebagian. Oke. Ya. Kita langsung perubahannya kita coba pasang-pasangkan ya. Kita tuliskan di sini limit X mendekati 0, agak panjang mohon maaf, tapi memang ini penyelesaiannya ya tidak bisa dihindari. Ini udah sangat pendek sebenarnya dibandingkan dengan cara yang manual banget. Kita langsung pasangkan ya. Ini ada 2X, kita pasangkan dengan tan X. Ini udah rumus dasar banget. Yang di atas 2X pangkat 3, sehingga dia masih ada X pangkat 2. Dipasangkan tentunya dengan hasil tadi. Ini pasangannya adalah min 2 sin pangkat 2 dari setengah X. Dikit lagi selesai. Ini sudah rumus dasar banget. Kenapa? Pangkat 2 atas, di bawah juga pangkat 2, X-nya sudah 0, ya. Ada sin lagi, udah. Sehingga dengan rumus dasar yang ada, maka ini menemukan hasil 2/1. Yang sebelah sana 1 dibagi dengan minus 2 kali setengah. Jangan lupa ini pangkat 2, gitu. Sehingga nanti hasilnya adalah 2 kali 1 dibagi dengan min setengah. Berapa 1 dibagi dengan min setengah? Iya,
minus 2 kali 1/4. Jadi min setengah 1 dibagi min setengah adalah min 2. Sehingga jawabannya adalah, tapi di ujung cerita ada kebahagiaan tersendiri. Kita sudah bisa menaklukkan soal yang seperti ini, ya. Sehingga biasanya kalau sudah bisa menaklukkan, kita tertantang untuk mengerjakan soal-soal yang lain yang lebih sulit dari ini. Gitu kelebihannya, ya. Jadi sahabat juara dan sahabat hebat semua, jangan cepat menyerah di tengah jalan. Kita harus cari berbagai solusi yang memungkinkan jadi soal itu jadi mudah, ya. Oke, Kak Sobi hapus dulu layarnya supaya bersih. Kita teruskan ke soal berikutnya. Nah, ini seru lagi. Kira-kira bagaimana penyelesaiannya? Yang jelas, kalau ini kita masukin 0 ke sini, ini 1, ini juga 1. Jadi 1 dikurang 1 kan jadi 0, ya enggak? Yang bawah juga sama, sin 0, 0, ini juga 0, dikurangi 0 jadi 0. Nah, mau tidak mau kita uraikan. Jadi karena kita fokusnya lagi membahas identitas trigonometri, kita fokus ke situ. Sekedar mengingatkan, di atas ada cos min cos. Coba kira-kira apa uraiannya? C min C apa tadi? Di awal bab ini. Iya, minus 2 sin. Nanti menguraikannya Kak Sobi jelaskan di tulisan berikut, ya. Yang bawah ada sin min sin. Ini hasilnya masih ingat? 2 cos sin. Ini yang mesti kita pegang. Nah, baru kira-kira maksudnya apa sih tulisan yang kayak gitu? Nah, Kak Sobi jelaskan. Limit ini kita rubah dengan aturan tadi. Cos min cos maka menjadi min 2 sin. Masih ingat setengah jumlah? Setengah jumlah maksudnya ini dikali dengan sin setengah selisih. Maksudnya 3 dikurang 1. Yang bawah juga sama, ya. Ada sin min sin 2 kosin. 2 kosinus setengah dari 3x ditambah dengan x kali sin setengah dari 3x min setengah min x. Kalau mau curang sebenarnya kita bisa langsung ini bisa kita buang lebih awal nih. Ini habis, ini juga habis, ini juga habis, ini juga habis. Boleh enggak masalah, ya. Nah, tinggal nanti sisa dari perhitungan ini kira-kira akhirnya ada di mana, ya. Kita coba lihat. Langsung dihitung atau disederhanakan dulu ya nggak masalah juga. Supaya nanti enak dilihat, ya. Oke. Limit x mendekati 0, berapa coba min? Sin dari 2x dibagi dengan cos dari 2x. Jangan lupa, ini bukan rumus dasar banget. Kenapa? Pasangannya bukan tangen, dia pasangannya cos. Sehingga yang paling aman adalah nilai cos itu kita substitusikan ke sini dan ke sini. Itu paling aman. Coba hasilnya berapa? Kosinus 0 kan 0. Di atas berarti 0. Di bawah kosinus 0 kan 1. 0 dibagi 1 berapa? Ya 0 lah, ya. Nah, sebuah limit boleh hasilnya itu 0 selama nanti dapatnya dia bukan dari yang tidak dibolehkan. Kan yang nggak boleh tahingga per tahingga, 0 per 0, ini bukan salah satunya. Sehingga limit 0 dibolehkan, yang penting hasilnya dari yang bukan terlarang. Oke, sehingga limit ini berakhir di angka 0. Nah, itu jawaban dari soal limit ini. Kita lihat soal berikutnya. Oke. Wah, ternyata sudah habis. Jadi soal tadi mengakhiri untuk tipe identitas trigonometri dari yang kedua. Sekali lagi, sahabat hebat banyak berlatih, ya, dan tetap banyak berlatih sehingga nanti kemudahan-kemudahan pasti akan ditemukan dalam soal-soal berikutnya. Dan tentunya yang mesti dijaga adalah tetap semangat dan jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.